Intinya aku pingin ke Gunung Slamet lewat Duku Liwung. Nah aku sama Nunu ini sampai di situ, aku ini masih dengar mereka ini kayak ngobrol sesuatu entah apa ya. Itu sebenarnya siapa Nu? Kok kayak gitu? Tiba-tiba dia datang. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gua Jo di segmen yang bisa dibilang udah lama nih kalian gak nonton. Segmen tiba-tiba dia datang, di mana kita akan mendengarkan cerita-cerita dari seseorang atau orang-orang yang bisa dibilang serem-serem nih. Nah pada kali ini gua kedatangan seorang narasumber di mana dia ini punya cerita. Jadi waktu itu dia pernah naik ke Gunung Slamet via Dukuh Liwung. Dan dari sedikit apa ya bisa dibilang teaser yang dia kasih, jadi dia ini dianterin sama jenazah coy. Langsung aja lah, Mas Arga. Halo Bang Jo. Bener kan yang tadi gue bilang? Bener. Lu dianterin jenazah Iya bener banget. di Gunung Slamet. Di Gunung Slamet awalnya lewat Duku Liwung awalnya. Oh tapi akhirnya beda nih. Niatannya mau lewat Duku Liwung. Menarik. Ternyata beda. Oke, gue udah gak sabar nih. Oke, Kita langsung aja lah ya, kita gak usah lama-lama. Mode horor aktif. Nah Mas Arga, sebelum kita masuk ke cerita, gue mau nanya, ini cerita tahun berapa? Tahun 2015. Oke, 2015 naik ke Gunung Slamet via Duku Liwung awalnya. Iya, awalnya. Nah langsung aja, gimana sih ceritanya tuh? Oke, langsung tak mulai ya ini. Jadi awalnya itu di tahun 2015 posisi aku ini udah cukup lama ndak naik gunung. Jadi karena kesibukanku dulu 2015 ini jadi guru honorer, ngajar. Nah, gitu. Jadi di tengah-tengah kesibukan itu mau ngambil waktu untuk sela-sela naik gunung agak susah, Bang. Karena kan apa? Gitulah guru, Senin sampai Sabtu itu kan dulu belum full day kayak sekarang Senin sampai Jumat. Ya udah, aku akhirnya pada suatu hari temanku ini namanya Nunu. Dia anak Banjarnegara. Nah, anak Banjarnegara Jawa Tengah, dia ngajakin WA chat aku ini untuk naik ke Gunung Slamet. Nah, sedikit gambaran, aku sama Nunu ini dulu waktu kuliah ini ngambil satu jurusan sama, jurusan pendidikan. Lalu setelah lulus ya sama-sama jadi guru honorer. Dulu itu 2015, tapi sekarang udah enggak. Aku udah enggak jadi guru maksudnya. Oke, udah keluar. Lah terus waktu aku diajak itu dia langsung nembak aku ini, ayo ke Gunung Slamet lewatnya jalur Dukuh Liwung. Lah informasi yang tak dapat, ini sebelum-sebelumnya aku kan udah sering dengar kalau Dukuh Liwung ini jalur yang belum resmi. Jadi jalur yang ya belum resmi gitulah, belum diresmikan. Nah aku bilang sama Nunu, apa nggak terlalu bahaya kalau kita lewat jalur yang belum resmi? Belum resmi ini berarti diurus warga gitu. Iya, perizinan ini cuma melalui rumah warga aja, salah satu rumah warga gitulah Bang. Aku takutnya kalau lewat jalur yang belum resmi, ini nanti kalau ada apa-apa di atas kita akses untuk cari bantuan agak susah gitu loh. Kalau resmi kan ya ada tim SAR, ada ini loh Bang. Itu kan cuma perizinan warga aja. Jadi warga setempat itu dari lereng gunung. Tapi Nunu ini bilangnya intinya aku pingin ke Gunung Slamet lewat Dukuh Liwung karena menurut dia itu jalur yang paling legendaris dan terkenal jalur yang konon paling angker. Gitu. Dia ini penasaran, anaknya ini tipikalnya selalu penasaran dengan hal-hal yang seperti itu. Bukan nantang tapi penasaran aja. Gitu. Akhirnya dia bilang gitu, yoweslah aku nurut kamu aja. Mau berangkat kapan? Nah waktu itu aku ingat betul harinya Kamis, tanggalnya 7 September itu 2015. Jadi waktu itu ada jeda libur semester dari sekolah kami ngajar ini, ada jeda libur semester. Tak iyain kan, oke berangkat gimana? Kita akhirnya sepakat nanti kita ketemu di satu titik lokasi yang ada di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Jadi itu titik, bisa dikatakan itu kecamatan untuk titik awal kita mau masuk ke Dukuh Liwungnya itu. Oke, bersepakat di situ. Tanggalnya tanggal 7 itu September, hari Kamis. Oke. Nah, singkat cerita ini sebelum berangkat biasa aku kan nyiapin peralatan gunung, logistik, tak siapin semua.
Dan itu kondisinya kan agak berdebu, udah lama ndak tak pakai sih. Siap-siapin semua. Oke, akhirnya hari pendakian itu tiba kan. Hari Kamis itu aku akhirnya berangkat. Berarti dari rumahku ini menuju ke Kecamatan Bojong itu kira-kira hampir 3 jam lebih. Aku naik sepeda motor sendiri. Oh, ketemuan di sana. Ketemuan di sana. Lah Nunuk dari Banjarnegara. Karena kan beda ya, Bang. Banjarnegara ini kan ada di jalur selatan. Ketemu di sana. Waktu itu udah ada chat WA, udah 2015. Kita ketemu. Jadi nggak ada kendala apapun waktu aku berangkat sampai di satu titik itu. Alhamdulillah. Aku berangkat ini kalau nggak salah dari rumah dulu 7:30 pagi. Dari rumah itu sampai sana ini 10:30 lah, sampai satu titik itu. Sampai di sana aku langsung Sherlock si Nunu, temanku itu aku di sini. Nah, nggak begitu lama si Nunu ini datang. Jadi yang sampai di titik itu aku duluan. Nah, di situ kita ngobrol. Ini gimana, mau langsung berangkat apa gimana? Oke lah, langsung aja. Nanti kita gampang istirahat, sekalian perizinan. Oke kalau gitu. Aku berangkat berdua. Nah, jadi aku ini kan masih bingung, ini jalurnya mana ini kalau mau ke Dukuhliwung itu. Tak cari di Google Map gak ada. Dukuhliwung itu gak ada. Jalur perizinan ke Dukuhliwung kok gak ada ya di Google Map, di mana? Bingung, akhirnya tanya ke orang kan, warga lah di kecamatan itu. Ini kalau mau ke Dukuhliwung mana? Oh, jalannya sana Mas, ditunjukin. Aku akhirnya ikut dari arah yang ditunjukin warga tadi. Ikut. Nah, sampai di satu titik aku berhenti dulu karena aku mau nambahin logistik waktu itu. Jadi aku memang kebiasaanku kalau naik gunung di bawah ini pasti tak tambahin logistik, Bang. Jadi biar jaga nih lah. Kita nggak pernah tahu kan kondisi kita di gunung. Di situ aku berhenti di satu toko kelonrong. Jadi udah masuk ke desa itu jalannya. Di situ sama si Nunu itu berhenti. Nah, setelah beli tambahan itu ternyata di situ jualan kopi seduh. Kopi hitam biasa itulah diseduh. Akhirnya aku kan gimana ini ngopi dulu di sini sama sini. Ya bolehlah ngopi dulu. Ya kami ngopi di situ. Nah, waktu kami pesan kopi, kami mau duduk, ada kayak bangku itu, Bang, sama bangku-bangku panjang itu kan, sama meja. Duduk di situ. Ternyata di sebelahku ini ada, ya bisa dikatakan mas-mas atau bapak-bapak ya, umuran 30-an lah, 35-an. Ini telanjang dada dia, nggak pakai baju. Cuma pakai sarung. Kayak sarungan doang. Iya, sarung aja di situ. Atasnya nggak pakai. Tak pakai, padahal itu kan udah di lereng gunung. Dingin kan? Sakti bener nih gitu kan. Duduk di situ kita. Awalnya aku nggak, ya cuma monggo Mas gitu kan, aku gitu duduk ngopi. Lah, aku ini tanya setelahnya sama mas-mas ini kan, Mas, ini kalau ke perizinannya untuk ke Gunung Slamet lewat Dukuhliwung sebelah mana? Nah, mas-masnya ini jawab, ini jalan ini lurus saja. Masnya lurus saja. Nanti kalau ada rumah ketemu, ya udah di situ. Perizinan. Pokoknya lurus saja, ngikuti jalan, jangan belok-belok. Nurut kan aku. Oh ya Mas, matur nuwun, terima kasih. Aku ngelanjutin ngopi. Gak begitu lama dia ini pergi. Jadi pergi dia nggak pamit. Jalan aja dia. Jalan, entah kemana dia jalan ke depan. Aku nggak merhatiin kan. Aku ngopi, sebat lah di situ sama temanku. Nah, setelah itu aku mutusin untuk jalan. Kita kan pakai motor sendiri-sendiri. Jadi jalannya ini masih bisa untuk beriringan. Jalan terus. Nah, aku ini nggak ngeglewo ini berarti aku kayak nggak sadar. Kayak nggak sadar kalau aku jalan udah cukup lama ini kok rumah-rumah warga yang tadinya banyak ini udah mulai habis. Jadi kayak nggak ada gitu loh, Bang. Kayak masuk ke kebun gitulah. Tapi jalannya ini aspal. Oh, masih di aspal. Masih di aspal. Masih jalan aspal itu, jalan terus. Akhirnya aku minta berhenti sama Nunu. Nuk, berhenti dulu, Nuk. Soalnya aku ngerasa agak aneh. Ada yang aneh ini. Berhenti. Ono opo gak, ada apa? Aku bilang di situ kan, kamu aneh nggak? Ini kok rumah-rumah mulai nggak ada. Kita masuk kok malah ke hutan. Lah Nun ini jawab, lah aneh kenapa? Lah itu di depan ada kebun-kebun. Tak liatin, oh iya ternyata ada kebun kayak kubis, wortel gitu. Jadi itu menandakan ada kebun, ya kemungkinan di situ ada desa. Desa entah dusun atau apa gitu kan. Nah terus gimana? Ya udah jalan aja terus. Ya wes lah, aku jalan ikut si Nunu ini jalan lagi. Bener aja di situ banyak apa tanaman-tanaman sayuran itu, Bang. Ada kubis, ada macam-macam lah. Jalan terus, kabut ini udah turun di situ. Tapi tipis. Lah aku pikir ya di lereng gunung kan memang berkabut gitu. Jalan terus, nggak begitu lama di depanku ini
aku lihat ada satu rumah, cuma satu rumah. Di antara kebun-kebun itu. Iya, kebun ini, lainnya kebun, terus kayak hutan-hutan, sisi hutan lah, sisi hutan. Loh kok cuma satu rumah? Jadi rumah ini penggambarannya kayak rumah model khas Jawa, limasan. Rumah limasan itu khas Jawa yang tinggi-tinggi itu, Bang. Jadi adem, nggak ada ternitnya, nggak ada atasnya itu. Aku ke sana, ada satu sumur di situ. Di depannya ada satu sumur. Nah, aku berhenti lagi sama Nunu. Ini benar kita perizinan di sini. Ya bener lah. Tadi mas-masnya juga bilang ikutin jalan aja, nanti ada satu rumah. Di situ aja nanti perizinan. Tak pikir oke. Aku ke situ. Parkir motor di depan rumah itu. Kok sepi. Rumahnya ini ya kayak rumah biasa, Bang. Jadi nggak ada yang aneh lah. Cuma agak kotor aja. Kayak ada sarang laba-laba apa itu? Ya, Sawang-sawang gitulah. Kayak lama nggak dibersihin. Lama nggak gitu dibersihin, ya. kayak nggak dirawat. Tapi nggak ada yang aneh, nggak ada apa, biasa aja. Aku di situ ngetuk-ngetuk, nggak ada yang keluar. Kok cuma satu rumah, aku masih ganjil aja di sini di hatiku. Nah tiba-tiba dari belakang ini datang ada simbah-simbah. Jadi kakek-kakek. Nah, sosok kakek tua ini datang telanjang dada. Dia telanjang dada, dia cuma pakai kayak udeng apa ya, kayak topi petani. Iya, topi-topi. Ini bukan udeng, itu kayak orang Bali. Kayak orang Bali pakai ikat gitu. kepala itu warnanya hitam. Dia cuma pakai bawahnya sarung, kayak sarung batik itu, sambil ngerokok. Menghampiri kami berdua itu, terus tanya, "Arep dong opo ning kene? Mau pada ngapain di sini?" "Oh nggih, Mbah." Saya jawab, "Iya, Mah. Saya ini mau naik ke Gunung Slamet, Mbah. Mau naik ke Gunung Slamet sama temanku. Ini bener isinya di sini, Mbah. Kalau mau naik itu. Tadi kata ada seseorang bilang kok isinya di rumah ini." "Oh nggih, iya bener. Ya wis lungguh." Ya udah duduk. Aku duduk sama temanku kan. Duduk sama temanku lah. Simbah-simbah ini jalan, dia masuk ke rumahnya. Nggak tahu mau ngapain waktu itu kan. Aku duduk aja. Kemungkinan ya mungkin ambil buku atau apa kan, aku nggak ngerti. Duduk. Nah pas lagi duduk ini dengar ada suara nyek 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 nyek. Aku noleh ke belakang sama si Nunu kan. Ternyata di sumur itu ada yang ngambil air. Oh, nimba. Tadi di depan rumah. Yang nimba itu tadi mas-masnya yang ketemu di toko kelontong. Yang nggak pakai baju. Nggak pakai baju. Aku kan kaget. Iya kan. "Lu Mas kok di sini, Mas?" Tak tanyakan sama Nunu. "Oh iya, Mas. Ini rumahku kok. Itu bapakku." "Oh, iya ya. Ya udah, Mas. Monggo." "Oh, monggo, Mas." Duduk di situ nunggu bapak. Iya, aku duduk. Nggak lama kemudian simbah-simbah ini keluar bawa minuman anget. Waktu itu disuruh nyicipin. Tak cicipin, rasanya ini kayak apa ya, kalau orang Jawa itu wedang wedang rempah. Jadi kayak minuman hangat yang dibikin pakai rempah-rempah. Kayak ada jahe, kapulaga gitu. Jadi anget, warnanya merah. Disuruh nyicipin, tak minum sama si Nunu kan. Wah enak ini, wedang memang khasnya kan kayak gitu. Kalau di lereng-lereng gunung di Jawa itu banyak kayak gitu. Tak minum, habis itu mbak-mbak ini tanya sekali lagi, "Bener arep munggah? Ini beneran mau naik?" "Nggih, Mbah, ya." "Oh ya wes di sini dulu. Lah nanti perizinannya gimana, Mbah? Kita ngisi buku atau gimana? Atau bayar tiketnya pinten berapa?" "Wes munggah ae. Naik aja. Nggak usah bingung. Wong udah izin sama Simbah." "Oh ya sudah, di sini dulu, naiknya nanti. Santai aja di sini dulu. Ya istirahat." Gitulah. Aku kan nurut karena memang rumahnya nyaman, Bang. Jadi bener-bener rumah khas Jawa di lereng gunung itu enak gitu loh. Adem, banyak pohon gitu kan. Aku di situ ngerokok sama Nunu, ngobrol. Lah, mbak-mbak ini masuk lagi. Terus ngambil entah itu apa sesuatu gitu. Lah belum sempet mbak-mbak ini balik lagi, aku ini udah nggak tahu, tiba-tiba ngantuk. Aku ini ngerasain ngantuk. Loh kok ngantuk ya? Kok ngantuk? Aku tanya sama Nunu, "Nuk ngantuk nggak?" "Iya, ngantuk." "Iya ngantuk." Antara sadar nggak sadar aku ini tertidur. Ketiduran tuh di rumahnya Ketiduran Simbah. lah di situ, di rumahnya Simbah. Waktu itu sekitar jam siang lah, habis duhuran itu. Ketiduran. Singkat cerita, aku kebangun. Tak lihat jam tangan, 4:30 sore. Lama juga tuh tidurnya. Enak soalnya adem. Iya kan? Aku di situ ketiduran. Akhirnya aku bangunin si Nunu, "Bangun, Nuk. Iki wis kesoren, ini udah kesorean. Kita jadi naik enggak?" Lah kata Nunu, "Ya jadilah, udah sampai sini kan sayang."
Oh ya udah kalau gitu. Akhirnya aku mau nyari Simba ini ke rumahnya. Simba ini ternyata di depan rumah lagi nyapu teras. Pakai sapu lidi itu yang panjang sama anaknya tadi, mas-masnya. Srek 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 srek. Nah, aku kan akhirnya ngampiri sama Nunu sambil tak tatain itu. Kerilku tak tatain lagi, tak cek ulang barangkali ada yang ketinggalan. Setelahnya aku bilang, "Mbah, aku mau naik ya habis ini langsung. Boleh kan?" "Yo, entuk, boleh." Ya sudah, aku tak izin ikut sholat, Mbah. Aku kan gitu. Simba ini nggak menjawab. Mau sholat asar aku, gitu loh, karena ketiduran. Lah, aku ini ke sumur sama si Nunu ini mau ambil air wudhu. Sumurnya kering, nggak ada air loh. Terus tadi masa nimba? Tadi kayaknya nimba apa kan? Iya. Kok nggak ada air? Aku tanya, "Mas, nggak ada air?" "Ya habis." "Oh habis." "Aku mau ikut kamar mandi, ada Mas?" "Nggak ada." Dijawab pokoknya nggak ada kamar mandi. Tak pikir ini mandinya di mana? Apa di sumur di depan rumah? Iya itu dia. Iya kan? Akhirnya aku sama Nunu tayamum di situ. Sholatlah asar, jamaah kan kami berdua. Nah ini keanehan ini mulai di sini. Jadi waktu sholat ini, aku ini ngerasa kayak tengkukku ini mulai panas, kayak ada panas, mulai panas kayak kebakar itu loh. Itu mulai masuk ke rakaat mau habis, mau ke rakaat keempat itu. Kok mulai panas ya? Tapi nggak tak gubris itu, aku terus sholat. Selesai kan sholat, aku tanya sama si Nunu, "Kamu panas nggak ngerasain ini?" "Iya sama, aku juga ngerasain kayak gitu." Tapi habis itu udah enggak. Habis sholat itu ya salah ora opo, ya mungkin memang kita kecapean, kita ketiduran lama jadi pengel. Kalau orang Jawa pengel ini pening kepalanya. Ya sudah, aku habis sholat, aku pamit, dikasih tas plastik kresek warna hitam. Mbak ini bilang, dan aku ini entah aku tolol apa gimana, aku nggak tanya ini namanya siapa, aku nggak tanya masnya ini siapa namanya. Jadi aku nggak kenal, aku manggil Mbah aja sama Mas, gitu loh. Jadi entah kayak kenapa gitu, dikasih tas plastik hitam itu. Ini dibawa, tapi jangan dibuka. Lah isinya apa Mbah? Kemenyan. Ini kemenyan udah tak tumbuk, udah ditumbuk halus. Nanti kalau ada apa-apa di atas, ini dibakar aja biar tidak dapat gangguan. Nah aku kan udah dek. Loh, maksudnya Mbah? Iya, ini kan jarang dilewati orang Mas, jalurnya. Jadi masih sering ada seperti itu. Manut aja sama Simba, manut aja sama Simba. Oh ya udah kalau gitu. Makasih Mbah. Padahal aku sama Nunu ini tipikal orang yang nggak percaya kayak gitu. Kemenyan apa di ini nggak, aku nggak percaya lah. Tapi karena untuk menghormati, karena dari tadi juga udah ramah, udah menyambut dengan baik, tak masukin ke dalam tas kerilku. Ya sudah Mbah, terima kasih, matur nuwun. Kami berangkat dulu. Ya hati-hati. Jam 5 kurang, hampir jam 5 sore gitulah aku berangkat sama si Nunu jalan. Udah ditunjukkan sama Simba, pokoknya nanti kalian jalan lurus saja, ada pagar bambu di situ. Pagar bambu kalian naik aja, jalurnya cuma itu. Aku ikut itu. Jalan nggak ada 5 menit. Bener, ada pagar bambu di situ. Pagar bambu ini aku udah aneh lagi. Ini kok jalur pendakian ada pagar bambu. Bilang aku sama Nunu, kata Nunu, ya bisa aja wong namanya juga jalur belum resmi, jarang dilalui pendaki katanya Simba. Mungkin ini batas antara wilayah masuk ke hutan pagar bambu itu sama pemukiman, kebun-kebun warga. Oh ya sudah, aku jalan. Masih nurut aku ini. Naik jam 5-an itu kami mulai naik. Dan gak ada bonus tanah landai atau apa, langsung nanjak. Langsung nanjak dari awal. Langsung ngetrek. Langsung ngetrek dan vegetasi ini langsung rapat bang. Pohonnya ini udah langsung tinggi-tinggi. Nah semak-semak belukar ini banyak. Jadi jalurnya ini treknya licin karena berlumut. Curiga lagi aku kan. Di situ aku udah berkali-kali curiga sebenarnya. Tapi karena kita berdua kan naik berdua sama temanku, nggak mungkin karena aku egois. Kalau udah turun aja kan naik, tanya dulu. No, treknya kok licin gini, banyak lumut, jarang dilewati pendaki. Benar. Memang, oh iya masuk akal. Logikaku kan masuk akal. Memang beberapa gunung yang resmi pun yang jarang dilalui pendaki juga ngelumut kan karena itu. Jarang diinjak. Nah, jarang diinjak. Semak belukarnya ini banyak bang, seperti nutupin jalur itu loh. Jadi aku jalan ini di belakang, Nunu di depan karena memang setapak. Ya layaknya jalur pendakian gitu loh. Naik tapi memang agak licin. Akar-akar ini gede-gede sampai pegang-pegang itu. Kalau orang bilang ini dengkul ketemu dagu. Nah, ya kan lutut ketemu dagu sini kayak gini.
Terjal betul itu. Lah itu. Terus ini jalan ini kabut udah mulai turun gitu. Udah ngalangin jarak pandang. Aku jalan terus sampai sekitaran hampir 6:30. Waktu surup itu waya-waya maghrib. Surup itu. Aku di situ berhenti. Ada satu lokasi di mana di situ ada kayak shelter. Kayak pondokan. Ya, pondokan. Pakai bambu tapi yang membuat unik. Aku awalnya nggak bilang aneh, unik. Karena itu dibikin pakai kayak plastik bening itu loh. Jadi kayak kayak rumah kaca tapi itu plastik. Iya paham. Tapi pada sobek-sobek. Fondasinya bambu, ininya plastik. Lah aku sama Nunu ini mikirnya pas istirahat di situ ini dibikin mungkin para pendaki yang lewat sini, gitu loh. Ya pendaki ada yang relawan, kadang sih bikin seperti itu ya bang. Nah mungkin tapi udah pada sobek. Nah di situ juga ada bekas seperti api unggun kecil. Kayak arang-arang itu loh, bakaran-bakaran lah. Tak pikir kan ini memang pendaki yang bikin. Oke, kita istirahat di situ. Pas ini sholat maghrib. Karena masih baru juga tuh. Iya. Bakaran. Tapi yang aneh, dari awal ini udah nggak ada pendaki kan. Aku nggak papasan. Itu jalan hampir 1,5 jam. Nggak ada pendaki. Lagi-lagi aku mikirnya emang jalur belum resmi ini seperti ini. Resiko naik jalur yang belum resmi lah gitu. Ya kayak gini nih. Resikonya udahlah nggak tak pikirin. Di situ tayamum, kita sholat maghrib hampir 6:30 kita sholat maghrib jamaah. Aneh lagi di situ, waktu aku lagi sholat hampir ke rakaat ketiga, rakaat terakhir, aku mulai mencium ada bau kembang, bau bunga sedap malam. Jadi wangi betul itu. Baunya ini nyengat, jadi kayak ada pengantin itu loh, kayak ada resepsi pengantin itu, terus sangat menyengat itu baunya di situ. Aku diam aja terus sholat sampai selesai. Setelah sholat aku tanya si Nunu, "Nuk, kamu bau nggak? Barusan bau bunga sedap malam." "Enggak." Nunu itu nggak bau. "Enggak lah, nggak bau. Baunya cuma bau-bau ya ini rumput yang kena embun, rumput yang kena inilah lembab ya. Jadi kayak bau tanah gitu." Nggak bau sih, nggak bau wangi." "Oh ya udah, emang kamu bau?" "Ya bau." Lah Nunu ini bercanda mungkin, guyon. Awalnya ini cuma niatnya dia cuma bercanda aja. Ya mungkin ono demit sing seneng kowe, demit wedok sing seneng kowe. Jadi mungkin ada hantu perempuan yang suka sama kamu. Jadi deketin kamu itu. Makanya kamu yang bau cuma kamu, aroma itu. Aku kan ngomong ngawur kamu itu. Enggak lah. Bilangnya jangan ngawur gitu. Naik gunung kok bilangnya ngawur. Nunu ini jadi kayak gini loh. Wong kamu naik gunung beberapa kali sama aku dari zaman kuliah, kok masih takut yang gitu-gitu aja. Gak ada apa-apa lah. Oh ya wis kalau gitu. Sebat kami di situ. Sebat, minum air aja. Mau ngopi tapi ntar lah. Kita di atas lagi aja. Kita jalan. Jalan ini cukup lama bang. Jalan sampai sekitaran habis isya. Gak ada pos sama sekali. Gak ada pendaki yang kami temui. Sama sekali gak ada. Ini pendaki di mana? Sampai berhenti beberapa kali di titik ini aku untuk meyakinkan Nunu. Nunu juga ya sama-sama ini cari ini gimana solusinya. Nggak ada pendaki sama sekali. Kita naik nggak ketemu pos. Umumnya pendakian walaupun jalur belum resmi bang, biasanya dibikin oleh para warga. Ada pos 1, ada pos 2. Ini sama sekali. Apa aku ini nggak lihat ya dari tadi? Karena memang vegetasinya ini rapat banget. Apa pelangnya nggak lihat ya aku dari tadi? Ada pelang pos 1, pos 2, pos 3 atau pos berapa? Di situ ngobrol sama Nunu. Ini kan informasi yang kita cari sebelum naik kemarin. Nanti ada pertemuan jalur di pos 3. Jadi pertemuan jalur dari Dukuh Lewung sama satunya jalur Guci. Nah, di situ untuk menuju ke puncak nanti di situ kita ada pertemuan jalur. Aku kan nyari itu bang. Pos 3 kok nggak sampai-sampai ya? Jangan-jangan kelewat. Ini bablas nanti kita malah kesasar, tersesat. Bahaya. Tapi di situ akhirnya kami rembukan, kami diskusi. Udah kita terus naik aja. Nggak ada masalah. Yowes, kita naik lagi. Belum lama kita jalan, aku ini nyium lagi. Aku jalan di belakang, Nunu di depan. Kembang tadi sedap malam lagi. Serat. Tak tanya si Nunu, bau nggak Nunu? Enggak. Wah, kamu ini kayak halu gitu loh. Kayak halu. Kamu kenapa sih? Ini tumben kamu naik gunung kok kayak ketakutan gitu kata Nunu. Tumben-tumbenan. Wes nggak usah dibahas. Udah nggak usah dibahas ya. Jalan terus, jalan. Tap. Selangkah demi selangkah sampai kami ini ada kayak mata center.
Jadi kayak mata senter ini kayak cahaya, jaraknya agak jauh. Kayak gitu sih bang. Dari depan tuh ya. Iya. Lah aku kan mikir pos 3 mungkin ada yang ngecamp di sana. Ndaki lain. Iya tapi agak jauh. Kan kita teriak, gitu kan. Oi, gitu kan kayak biasa itu. Ada sautan. Oi, tapi menggema. Ada sautan. Oh ada orang. Jalan. Suara cowok cewek. Cowok. Oh. Jalan. Kita jalan lagi kan ada orang. Aman. Jalan. Pikirku ndak ada pos-pos dari tadi. Udah nggak ada lah. Nggak ada pos-pos. Memang kita kelewat itu. Pelang-pelangnya mungkin jalan terus. Nah singkat cerita sampai di titik itu ternyata itu bukan mata senter. Padahal tadi kelihatan kayak dep ya. Ternyata itu satu cahaya dari satu tenda. Udah ada satu tenda di situ. Oke. Ada satu tenda di situ. Jadi agak luas. Pohonnya ini besar-besar, banyak semak belukar. Ada satu tenda. Ada 3 pendaki di situ. 1 cewek, 2 cowok. Di depan api unggun. Duduk. Nah, aku sama Nunu ini sampai di situ. Aku ini masih dengar mereka ini kayak ngobrol sesuatu entah apa ya. Kayak bisik-bisik. Sampai di situ dep. Mereka ini diem. Jadi seolah-olah merasa aku sama Nunu sampai situ kayak terganggu. Diem dep. Ya diemnya diem aneh. Nah, aku kan menyapa, Bang. Sama si Nunu kan menyapa 3 orang itu kan. Mas, Mbak, monggo. Diem aja, enggak ada sautan. Sekali lagi aku nyapa. Dari tadi Mas, Mbak, apa dari kapan? Enggak ada sautan. Jadi mereka ini diem. Seolah-olah nunduk aja, tatapannya ini kosong. Padahal tadi ngobrol. Begitu datang langsung gini. Iya kayak gini aja. Natap, tapi natap api unggun itu kecil. Tapi kayak kosong, 3-3-nya diem. Ya. Tapi umumnya manusia, aku kan nggak mikir aneh-aneh itu, iya kan? Nah, aku mau nyapa lagi ditarik sama Nunu. Wes, nggak usah diurusin. Pendaki model kayak gitu sombongnya minta ampun. Udah, nggak usah diurusin. Kita nata tenda aja, kita diriin tenda. Oke. Akhirnya nggak tak urusin itu kan. Dari situ, tenda ini mulai frame-nya tak pasangin. Masang tenda di situ. Setelah tenda jadi, Nunu langsung ajak, ayo logistik keluarin, kita masak lah, kita makan kan. Kita makan sampai di situ sekitaran hampir jam 12, setengah 12 malam itu, hampir tengah malam sampai di lokasi itu. Oke, tenda berdiri, kita ngeluarin logistik, kita masak di situ. Nah, di tengah-tengah masak ini, hampir matang ini masakan, 3 orang tadi ini tiba-tiba masuk ke dalam tendanya. Masuk aja ke dalam tenda. Api unggun ini nggak dimatiin nggak apa. Batinku ini agak bahaya ini kalau nggak dimatiin. Iya, bakaran nanti. Bakaran kan kayak gitu. Masuk aja. Mas, Mbak, itu apinya dimatiin dulu. Masuk aja mereka. Nggak gubris. Masuk. Nah, cahayanya ini seperti dimatiin. Cahaya itu maksudnya lampu tenda ya? Iya, kayak lampu tenda itu, Bang. Nggak tahu tapi di dalam apa ya, karena nggak kelihatan kan. Tapi kayak lampu tenda warnanya kuning hangat itu. Nah, mereka masuk, ditutup tenda itu. Lampunya dimatiin. Padam kan. Jadi gelap. Peteng di situ udah gelap. Nuk, itu dimatiin, Nuk. Daripada nanti ada kebakaran. Yo, dimatiin sama Nunu pakai air. Just mati kan. Udah. Masakan matang kami makan. Kami makan biasa. Nggak ada yang aneh, nggak ada apa, biasa aja. Habis itu kita ngobrol lah. Ngobrol masalah cowok gitu. Ngobrol, kita ngerokok. Pada sekitaran hampir jam 1 itu kami masuk ke dalam tenda buat tidur. Sambil nanti mau tidur biasa kita ngobrol ngerencanain ini besok mau langsung naik lagi, apa kita nanti barengi itu, mereka mau turun para pendaki itu atau mereka mau naik, bisa kita barengin di situ. Tapi aku belum lihat ada pertemuan jalur yang sama Gucci itu. Jadi aku sama si Nunu ini cuma ya mungkin ini belum sampai di pos 3 atau pos 3 udah kelewat, aku nggak tahu juga. Karena mau tanya itu tadi satu rombongan kan nggak ada respon. Kita masuk dalam tenda, kita masuk sleeping bag. Kita ini mau tidur belum bisa, biasa ngobrol dulu di situ. Ngobrol agak lama dan nggak tahu jam berapa itu akhirnya tertidur kan, kami capek ini. Kami tidur. Nah, aku ini kebangun, Bang. Kebangun sekitaran ya jam 1 lebih, hampir setengah 2 dini hari. Tak lihat jam itu. Karena aku mendengar ini ada seperti suara. Jadi suara ini seperti orang yang tadi ngobrol itu, para pendaki. Kayak lagi ngobrol, iya bisik-bisik.
kadang ada suara ketawa kayak gitu. Aku ini bangun. Nah aku bangun mau bangunin Nunuk ternyata udah bangun. Dia ini udah duduk dalam tenda. Dia ini seperti mengamati suara itu dengan seksama itu kan. Tak tanya, Nuk, kamu bangun dari kapan? Dari tadi. Meneng sik, diem dulu. Nunuk ini kayak dengerin. Iki sopo yo? Bocahe sopo sing tengah wengi iki mlayu-mlayu bengi tenda? Ini anaknya siapa? Yang tengah malam ini lari-lari ngiterin tenda. Masih terus itu kayak gitu. Suara kayak gitu. Mau nggak mau kan kita terganggu. Kita mau keluar sama si Nunuk. Metu keluar, ayo dibilangin. Tenda tak buka. Seret. Ketika kami berdua ini keluar, ngelongokin kepala kami ini kayak gini. Jadi 3 pendaki ini lari-lari memang ngiteri tenda. Hah? Jadi memang pendaki ini ngiteri tenda. 3 itu lari. Itu mereka lari. Mereka ini lari sambil nggak tahu ngobrol apa, nggak jelas. Kadang ketawa, mubeng itu, muter terus. Wah sakit. Wajahnya pucet. Jadi aku kan langsung tak tutup. Aku masuk sama Nunuk, wajahnya ini pucet semua. Aku tanya Nuk, lah sopo Nuk? Itu sebenarnya siapa Nuk? Kok kayak gitu? Yang jelas ya bukan manusia kata Nunuk. Jin itu. Habis itu dep, gak ada suara apapun. Habis Nunuk bilang, ya itu jin lah bukan manusia. Dep, suara itu langsung gak terdengar. Suara langkah kaki lari ini gak ada. Berhenti itu mereka. Berhenti, dep, sunyi. Gak ada suara bisik-bisik, ketawa ini gak ada semua. Akhirnya kan masih penasaran aku kan. Udah pelan-pelan dibuka lagi, tak buka, seret. Udah nggak ada apa-apa di situ, nggak ada pendaki itu 3, tendanya nggak ada, nggak ada apa-apa di situ bang. Tak buka, seret tendanya kan, keluar aku sama Nunuk kan, nggak ada apa-apa, cuma ada semak belukar, ada pohon-pohon, memang tanahnya datar, landai ini cukup luas. Tempat tadi ada tenda itu kan? Iya, ya situ ada jurang kecil, ada hutan, nggak ada tenda, nggak ada 3 pendaki sama sekali. Ya udah masuk lagi kan. Itu udah jelas itu hal yang ganjil, itu hal mistis. Sangat ganjil itu. Aku masuk lagi sama Nunuk. Nuk ini gimana? Kita ini kenapa kok mendaki kayak gini tumben? Giliran ketemu ada pendaki, ada temen lah. Kita naik gitu kan, walaupun mereka ini nggak ngerespon, kok ternyata nggak ada siapa-siapa. Lah Nunuk ini bilang coba tadi tas plastik hitam yang dari Simbah itu buka. Kan disuruh kalau ada sesuatu yang aneh itu dibakar aja kemenyan yang udah ditumbuk biar nggak ada gangguan. Mau nggak percaya sikonnya kayak gitu, bingung kan bang. Ya udahlah, mau tak ambil ini di dalam ngerilku. Buka tas itu masih ada plastik itu, kresek, tak buka nggak ada kemenyan, isinya tanah. Oh bukan kemenyan, tanah kayak gumpal, tanah gumpal itu, gumpalan tanah. Tanah yang buat kuburan. Enggak tahu gumpalan aku. Aja gitu. Gumpalan tanah. Enggak tahu ini kok ada tanah. Loh, ini kok tanah Nuk? Lah Nun ini, lo masuk tanah. Dilihat tanah, enggak ada kemenyan, enggak ada apa. Simbah ini salah ngasih apa ya? Ini jangan-jangan pupuk apa? Apa ini dikasihin? Pupuk salah ya, salah apa? Salah ngasihin. Pikirku namanya juga orang tua, kadang udah agak linglung, agak pikun lah. Lansia mungkin. Ya wis lah tak buang itu di situ. Di lokasi itu tak buang tanah itu. Habis itu aku sama Nunuk ini mau gimana? Kondisinya panik, kondisinya ketakutan. Kita mau gimana lah ini? Ya udah kita di dalam tenda aja kata Nunuk. Kita dalam tenda sampai nunggu ini terang, baru kita turun. Pendakian udah nggak bagus, jangan dilanjutin ke atas. Ya wis aku nurut. Di dalam tenda ini nggak bisa tidur kami. Coba Bang Jo aja kayak gitu nggak bisa tidur kan? Ya. Akhirnya aku di situ udah di situ melek begadang nunggu sampai terang kami. Nunggu sampai terang, akhirnya udah mulai matahari ini muncul kan. Di situ tak buka tenda, memang nggak ada tenda, nggak ada 3 pendaki, nggak ada apapun di situ. Yang ada cuma lahan agak luas. Ya wis lah, akhirnya kami bikin mie rebus instan untuk sarapan. Goreng telur ceplok, kami makan di situ. Nah, habis sarapan nunggu sekitaran hampir jam 7. Habis kemas-kemas tenda semuanya, matras semua udah ditata. Kami mutusin buat turun langsung. Pendakian udah gak bagus. Jadi gak ada jalur ke atas pun gak ada bang. Jadi seperti ujung itu.
Jadi kalau udah nggak ada jalan setapak iya, lagi tuh, udah nggak ada. Kalau di Merbabu ini kayak ada punggungan, mungkin ya seperti itu. Jadi kayak punggungan bukit aja. Tak kirain wong malam aku nggak lihat apa-apa di situ. Ternyata pagi-pagi tak lihat juga nggak ada jalur, nggak ada. Lah habis sarapan, habis kemas-kemas semua, kita orang ini turun kan berdua. Udahlah turun aja, pendakian nggak bagus. Udah dikemasi semua, kami turun. Nah, waktu turun, langit ini yang tadinya cerah tiba-tiba mendung. Glundung-glundung itu kayak mau hujan. Sebenarnya udah mulai gitu. Gemuruh. Aduh, ini hujan ini kayaknya. Udahlah terus turun aja. Baru jalan bentar, gerimis turun. Berhenti kami, pakai jas hujan kan, pakai jas hujan, pakai ponco, pakai raincoat itu kami pakai. Nah setelahnya kami balik lagi turun, baru ngelangkah, kayak ada suara ini dari balik semak-semak, jadi arahnya dari arah kiri, kayak ada suara macan gitu. Lah tak pikir ini macan Jawa udah nggak ada, gitu loh, udah punah gitu kan, ada suara macan ya, nggak tahu juga lah, kayak gitu. Pokoknya kami jalan aja, lagian hujan-hujan macan apa nerekam gitu kan, kemungkinan enggak lah, udah yang penting jalan. Nah aku turun ini kan sekitaran jam 7:30 itu, jam 7 lah, 7:30 itu kami turun. Jam 8:30 kami udah sampai di pagar bambu tadi. Cepet itu dong. Padahal aku ini naik jam 5 sore, sampai atas ini hampir 7 jam, sampai hampir jam 12 malam. Sampai yang tempat ngecamp itu kan. Iya, 7 jam. hampir 7 jam. Ini aku turun ini berarti 1 jam hitungannya. Padahal itu kondisinya gerimis, treknya tambah licin. Tapi jalur sama kan? Jalurnya sama, aku jalannya kepleset. Kadang kepleset, kadang jatuh gitu kan, biasa. Tapi 1 jam tak lihat jam ini 8:30 pagi. Sampai di pagar bambu itu aku lihat hujan reda, cuma nyisain mendung aja ya. Akhirnya jalan di situ bingung, aku berhenti sama si Nunu ngobrol, Nuk. Aneh nggak? Ya aneh lah, 1 jam kok kita turun. Ini bener-bener nggak beres kah? Bener-bener kita nggak beres ini. Apa naik gunung kali ini? Di situ ngerokok kan. Habis itu jalan menuju ke pagar bambu tadi. Keluar ke pagar bambu, ketemu bapak-bapak di situ. Yang mbah itu bukan? Bukan. Beda. Bapak-bapak berarti parubaya lah, kisaran umur 45-50 tahunan gitu. Itu kayak petani yang mau ke ladang mungkin. Jadi pakainya topi caping itu yang bentuknya kerucut itu ya Bang. Terus pakai ya biasalah kayak orang mau bertani gitu, bawa cangkul. Nah di situ nyapa kami berdua. Lu Mas, pada dari mana? Ini Pak dari atas, kami mau naik ke puncak tapi gagal. Ada sesuatu lah gitu, aku cuma bilang gitu. Bapak ini nampak agak heran gini, kayak apa mengerutkan dahi ya. Dari atas mau muncak. Lah kalian ini lewat mana? Lah lewat ini Pak, jalur ini. Lula itu kan arahnya ke hutan, di sini nggak ada jalur pendakian Mas. Kami tapi lewat ini Pak, jalur ini. Nggak ada di sini, nggak ada jalur pendakian, ngawur sampean. Nah akhirnya kami duduk dulu di situ sama bapak-bapak itu, ditanya, kalian ini niatnya mau naik ke Gunung Slamet lewat mana? Lewat Duku Lewong Pak. Lu Duku Lewong ya di sebelah sana dusunnya, bukan di sini. Masih 1 dusun lagi ke sana, bukan di sini. Ini nggak ada Mas, di sini dari dulu ya hutan sama kebun-kebun aja, punya warga, nggak ada jalur pendakian. Terus piye? Aku kejawab ini, pagar bambu ini, pantesan aku ngerasa aneh. Kok naik gunung ada pagar bambunya, ada ini. Lah di situ bener-bener aku ini kaget. Jadi bapak-bapak ini langsung bilang, oh berarti itu 2 motor itu punya sampean, yang ditaruh di sana. Iya Pak, itu punya kami. Itu motor kenapa diparkir di atas kuburan itu? Loh, maksudnya kuburan itu kan di sana rumah Pak. Kami juga izin dengan sosok kakek tua itu, mbah-mbah yang tak panggil Simbah, tapi aku nggak tanya namanya siapa kan. Sama ada anaknya juga, laki-laki, cowok. Simbah siapa Mas? Nggak ada rumah di situ. Di sini kebun semuanya, sama hutan, nggak ada rumah sama sekali di situ. Itu motor sampean, itu 2 motor kok di atas kuburan ditaruhnya. Aku kaget kan di situ. Aku kaget. Yowes Mas, gini aja Mas. Ya sudah kalian nggak usah bingung, kata bapak-bapak itu, nggak usah takut lah. Udah, ayo tak ajak ke rumah bapak dulu aja. Nah, ini bapak mau kemana? Ya mau ke ladang biasa ngurusin kebun. Udah gampang nanti, ayo ikut ke rumah bapak. Tak antar, nggak usah takut. Aku ikut Mas. Bapak
bapak-bapak itu jalan di belakangnya. Ternyata motorku sama motor Nunu ini memang di situ di atas ada 2 kuburan. Dua kuburan di situ ada 2 kuburan. Ada namanya nggak? Nggak ada. Jadi cuma kayak nisannya pakai batu itu. Tapi udah ngelumut, udah kayak lama, udah lama banget gitu loh. Jadi puluhan tahun gitu. Iya beneran kuburan. Tak lihat sekeliling ini nggak ada rumah sama sekali. Sekali lagi aku tanya, Pak, ini di sini ada rumah limasan, ada sumurnya di depan. Di sini ada mbah-mbah sama anaknya 1 cowok laki-laki. Gak ada mas. Udah nanti tak jelasin di rumah. Ayo ke rumahku aja dulu. Di sana nanti tak bikinin makan dulu. Kalian ini masih bingung ini linglung. Motor tak bawa pelan-pelan. Ikuti bapak itu yang memang bawa motor juga. Parkirnya agak jauh. Dibawa ke rumahnya. Rumahnya gak jauh lah dari situ. Gak jauh dari aku beli tambahan logistik. Iya, di toko kelontong itu yang ketemu mas-mas itu, yang katanya anaknya simbahnya itu. Dekat situlah. Aku mampir ke situ, aku dibikinin kopi sama si Nunu, diajak ngobrol di situ sambil nyantai, sambil ngerokok. Tak ceritain semua dari awal kronologinya. Aku di toko kelontong itu ketemu mas-mas itu, ditunjukin ke situ. Lah menurut bapak-bapak itu, ya kemungkinan itu jin, dikerjain sama jin yang jahil lah ya, jin yang usil dikerjain. Tapi mas, konon dulu, tapi ini cerita turun temurun, bukan cerita yang bapak itu bisa memastikan ini kebenarannya pasti gitu loh. Jadi tidak bisa, hanya cerita dari mulut ke mulut mas, turun temurun. Dulu pasca kemerdekaan ini di tahun 50-an, memang di sekitaran dusun itu ada dukun. Jadi dukun ini ya bisa dikatakan itu dukun yang nakal lah, yang jahat. Kadang bantu orang untuk menyakiti orang lain, kayak nyantet. Terus kayak bantu cari kaya, pesugihan. Jadi dukun-dukun ilmu hitam ada. Itu memang hidup dengan 1 anaknya cowok. Tapi entah rumahnya di mana, pokoknya katanya di sekitaran dusun itu beredar kabar gitu loh. Informasi turun temurun. Jadi kayak bukan bapak itu bisa memastikan. Nah, diceritakan lagi, konon katanya juga istrinya itu yang ditumbalkan sendiri dulu. Jadi untuk inilah, untuk dia ini bisa lebih sakti. Itu cerita turun temurun dari buyut-buyutnya bapak itu, Pak Firdos namanya. Nah setelahnya diceritakan lagi, loh Pak, berarti itu ya kemungkinan simbah-simbah itu sama itu dulu arwah gentayangan itu ya Pak. Aku kan bilang gitu, arwah gentayangan dari dukun santet itu kan, sama anaknya itu. Lah bapak ini menjawabnya wallahu alam. Jadi tapi bapak ini tidak percaya, kata Pak Firdos itu. Yang namanya orang sudah meninggal, mau itu dukun sakti, mau itu siapapun yang punya ilmu, namanya orang sudah meninggal. Ya arwahnya nggak gentayangan mas, maksudnya punya alam sendiri, kata Pak Firdos, namanya alam barzah. Ya kemungkinan itu jin yang jahil, yang memang menyerupai si dukun itu sama itu. Ya tujuannya jin jahil itu untuk bisa menyebar fitnah, untuk bisa merendahkan akidah kita, akhlak kita sebagai manusia gitu kan. Kita harus nantinya takut dengan bangsa mereka gitu. Lah misterinya tanah ini tadi, nah, itu tak tanyain dengan Pak Firdos. Pak, aku ini dapat tanah itu terus gimana? Nggak tahu juga mas. Setauku kalau yang namanya ilmu hitam itu, tanah kuburan biasanya itu ya bisa untuk nyantet juga, media nyantet. Media nyantet bisa, untuk media cari pesugihan ya bisa, macam-macam. Jadi media dari ilmu hitam itu sendiri, dari sang dukun itu untuk bersekutu dengan bangsa-bangsa jin yang jahat itu, bangsa setan. Nah, tujuannya dikasih ke aku apa ya Pak? Ya aku juga nggak tahu mas. Berlepas dari itu, intinya sampean berdua ini dikerjain, dijahili, diisengin. Tapi untungnya sampean selamat. Nah, alhamdulillahnya di situ bang. Makanya pelajaran yang tak petik di sini ini, awalnya aku nerima secara nalar ini sulit. Iya, aku nggak masuk akal. Tapi balik lagi, namanya hal mistis, hal gaib ini ya seperti itu gitu loh. Aku ini susah tak nalar. Jadi Pak Firdos pun aku bilang sama Pak Firdos, Pak aku ini
mimpi nggak yo Pak? Aku ngalami seperti ini. Lah Pak Firdaus ini juga bilang, yo enggak Mas lah. Yang namanya hal mistis, hal gaib yo memang ada. Gitu loh. Percaya nggak percaya, hal seperti itu ada. Kata Pak Firdaus. Terus macan itu suara tak tanya juga. Kata Pak Firdaus, ya udah nggak ada lah Mas. Di Gunung Slamet ini macan Jawa ini udah nggak ada. Udah punah lah. Tapi kondisi dari hutan beliau juga nggak ini apa? Nggak bisa mastiin kondisi dari hutan ini bagaimana, ada macan apa enggak, atau masih di tengah hutan masih ada macan Jawa, kan nggak bisa mastiin Bang. Cuma menurut informasi udah nggak ada macan Jawa. Dulu tahun-tahun 50-an, 60-an di situ masih banyak. Memang habitatnya sarang dari macan Jawa ini di sekitaran Gunung Slamet. Gitu loh. Tapi kalau macan yang lain Apa nih? kan ada kayak macan hitam. Oh, kumbang. Ya. Kalau kumbang ya kemungkinan itu Mungkin kan? iya mungkin masih ada ya. Karena belum lama juga aku lihat di mana tuh? Di YouTube itu ada di daerah Petung Kriono itu masih ada macan kumbang itu hitam yang ada rambutnya itu masih ada di situ. Ya kemungkinan Gunung Slamet pun mungkin ya masih ada. Kita nggak pernah tahu kan. Bener. Lawu itu pas kebakaran itu Lawu kan ada yang turun kan dari Turun Mau. macan kumbang. Iya, bukan loreng loh. Oh, macan loreng. Iya, kayak harimau Sumatera itu macan Jawa itu. Ada Lawu belum lama kemarin itu kan sempat viral juga. Tapi kurus. Keadaannya kurus waktu kebakaran Lawu itu. Berarti ini bisa jadi itu macan bukan macan beneran. Bisa. Tapi bisa jadi macan beneran. Kita Bisa nggak tahu. macan beneran, bisa siluman, bisa Cuma juga. untungnya suara doang. Suara. Dan aku kondisinya udah nggak pengen mikirin yang macam-macam Bang. Udah pengen turun aja aku. Udah pengen turun lah pokoknya aku turun gitu aja. Terus sampean tanya nggak yang soal 3 pendaki itu? Enggak. Enggak. Karena memang udah Cetho ini udah jelas. Ya itu bukan manusia lah. Tapi aku lihat itu pendaki enggak ada yang aneh. Mereka apa? Pendaki-pendaki muda atau Muda. pendaki Seumuranku dulu. waktu itu? Ya 2015. Gitu loh Bang. Jadi bener-bener nggak ada yang aneh di situ. Umumnya manusia. Mereka pakai jaket gunung, Pakai celana gunung, pakai sepatu gunung. Tendanya mungkinan kalau aku ngamati lagi mungkin ada mereknya juga ya. Tapi tingkahnya nggak jelas. Iya, aku Muter-muterin datang itu, diem, Langsung nunduk. Padahal kayak bisikin sesuatu setelahnya gitu loh. Masuk, ngiterin tenda. Aku lihat yang kedua itu tak buka itu lah, itu aku baru bener-bener ini bukan manusia karena wajahnya udah nggak wajar, pucatnya itu kayak kebiruan, memar itu loh. Putih biru gitu. Iya, udah kayak kebiruan itu. Fix itu mah. Makanya itu nggak tak tanyain sama Pak Firdaus. Kan udah jelas. Ngapain juga kayak gitu kan? Udah jelas itu Udah jelas. Malah yang sampai sekarang ini belum merinding ini. Itu mbah-mbah itu sama Simbah, anaknya itu. Kadang aku sama Nunuk, kalau Nunuk nggak mau bahas, kalau di WA Nuk ditanyain loh itu sama mbah-mbah, aku kadang gitu sama Nunuk kan, bercanda kayak gitu, wes lah jangan dibahas itu. Karena Nunuk ini tipikal orang yang masih percaya kalau hal-hal seperti itu dibahas nanti bisa mendekat. Dianya datang. Iya. Terus Bang, sampean nggak nanya nama mbah sama anaknya itu? iya, dari awal ini aku Sama Pak Firdaus juga nggak nanya tuh? enggak. Pak Firdaus sempat nanya, cuma nggak tahu namanya siapa. Dulu konon ada seorang dukun. Cuma ada dukun sama anaknya Ya, ini. lisan, secara lisan aja turun temurun informasi itu. Tapi namanya juga nggak tahu Nggak dia. tahu. Ya. Bukan satu yang bisa dipastikan itu sesuatu yang benar. Tapi berarti kayak apa ya? Urban legend ya. Bisa jadi. Ya, seperti itu. Ini setua apa sih si mbah ini? Tua banget apa? Enggak, umuran 65 ya tua. Tua ya. Keriput. Anaknya itu umur berapa? Anaknya umuran 30-an. 30. 30-35. Napak mereka. Ini apa biasa? Kayak manusia, Bang. Hmm. Kayak manusia biasa. Ya mungkin tadi aku sholat ada gangguan panas juga. Pas di rumahnya itu, aku berarti nyolati kuburan itu mungkin ya. Iya itu dia. Berarti aku kayak nyembah kuburan itu waktu itu. Atau di atas kuburan. Iya, bisa jadi. Soalnya pas aku ambil motor itu 2 makam. Lah, konon itu 2 makam itu ya makamnya itu. Iya. Tapi Pak
Firdaus juga nggak bisa mastiin Walaupun nggak bisa dimastiin tapi logikanya ya itu makam. itu karena rumahnya yang tadi Mas Arga lihat di situ kan. Iya. Dan itu katanya dulu di masa dihakimi di masa. Oke, karena dia dukun ketahuan akhirnya di masa dulu. dihajar tuh. Ya diajar terus di situ dikuburin di situ itu konon katanya. Jadi setelah pendakian ini Mas Arga yang menyebabkan nggak naik lagi gitu. Iya. Ya nggak juga sih Bang. Maksudnya lebih ke kerja lah dulu gitu. Lebih kerja cari duit dulu kayak kalau tapi masih naik gunung cuma nggak pernah muncak. Jadi paling cuma cuma di bawah-bawah aja. Iya, ketemu teman, ketemu yang jaga base camp, silaturahmi aja lah. Cari angin gitu loh. Terakhir yang sampai puncak kemana? Semeru Terakhir tuh. Udah lama itu 2014 apa 15 itu 14 itu. Pokoknya sebelum kejadian itu Kan 2015 14 kayaknya 2014 ya Semeru itu. Sampai puncak tuh. Sampai berdua sama si Nunu. Oh sama si Nunu juga. Sama si Nunu juga. Oke. Emang dari dulu kuliah itu gitu sih sama dia terus sering. Mapala pecinta alam kan? Enggak. Apa hobi aja gitu? Hobi. Cuma sempat mau ikut Mapala, udah daftar dulu di kampus di UKM tapi terlalu berat. Jadi penyiksaannya terlalu berat. Harus jalan dulu dari kampus nanti sampai mana gitu bawanya dikasih batu bata gitu Bang. Kerilnya. Gila juga diklat tuh. Iya, diklatsar lah gitu. Pendidikan pelatihan dasarnya makanya aku sekali ikut. Lalu ada kayak pengukuhan di klatsarnya itu nggak ikut aku. Udahlah naik gunung aja ngapain kayak gitu. Cuma fisiknya ya sering lari-lari aja di kampus kalau sore di gedung rektorat. Kalau mau naik gunung seminggu sebelum kita lari-lari kecil iyalah biar nggak terlalu. Terus sampean doang lari-lari begitu. Ya sama Nunu kan banyak cewek-cewek dulu di situ Bang. Oke, ada satu lagi nih yang penasaran Mas Arga itu di baju artinya apa sih tatas titis tetes itu? Tatas titis tetes. Ini berarti kalau orang Jawa filosofi. Tatas itu kita berarti apa ya? Madep ini berarti kita benar-benar fokus pada satu objek. Oke, fokus. Misal pekerjaan kita, Bang Jo misal sebagai YouTuber, fokus lah kita pekerjaan kita jadi YouTuber, fokus, tatas. Titis ini setelahnya kita nanti kefokusan itu kita incer terus, kita tekuni, jangan sampai bosan. Konsistensi di situ, titis. Konsisten. Berarti fokus, konsisten. Tatas titis tetes. Tetes ini kayak telur menetas. Nanti akan ada hasilnya, akan ada usahanya. Dari usaha itu akan ada hasilnya. Berarti apapun cita-citanya fokus, terus konsisten, ya, terus tetes, ya, nanti akan ada hasilnya gitu. Itu YouTube channel apa gimana? Soalnya ada logonya tuh. Iya, kayak ya ini channelku Bang. Konsisten terus tapi belum tetes gitu. Makanya belum. Ya, Oke. Itu aksara Jawanya apa artinya? Itu sama. Ini bukan nama channel sih ini. Apa itu? Ini artinya kaula. Kaula ini berarti kawulo niki hamba. Oh, hamba. Seorang hamba. Iya. Ini logo YouTube cuma ini aja biar nggak kosong lah. Ini kasih apa sih? YouTube Emang aja. bahas apa sih di YouTube tuh? Bahas opo? Hah? Bahas opo di YouTube? Bahas horor juga. Horor juga kan, pendakian gunung, kadang tukang bakso diliatin kuntilanak. Kirain bahas tutorial bakso. Berarti YouTube ini suka bahas yang horor-horor. Pas nih buat menonton ya. Mungkin yang suka horor-horor juga gitu ya, bisa mampir nih ke channelnya Mas Arga. Tatas titis tetes. Sukma Arga channelnya. Itu ini filosofi Jawa. Filosofinya toh, tak kira namanya itu. Sukma Arga di deskripsi. Oh ya, ada yang kelewatan tadi Mas Arga. Setelah pulang itu sampai rumah dari Gunung Slamet via Dukuh Liwung, itu nggak ada yang aneh-aneh lagi. Ada. Serius. Tapi pendakian selanjutnya bukan di Gunung Slamet, Lawu. Oh, habis itu naik ke Lawu. Wah, ini harus kita simpen buat nanti nih. Buat yang penasaran,
Mau cerita lagi nggak? Berarti gini bang, itu bukan lewat Duku Liwung. Tak oh iya. jelasin awalnya, makanya dari tadi Oh kan iya, aku iya, bilang awalnya niatnya lewat Duku Liwung. Dikiranya lewat Duku Dikiranya Liwung. ternyata setelah turun itu, yaitu hal tidak terduga itu tak alami. Aku nggak pernah yang namanya lewat Duku Liwung. Dan aku juga nggak pingin lagi ketika ada yang temen yang ngajak, yuk lewat Duku Liwung, nggak mau. Cuma aku pernah main ke base campnya. Setelah Duku itu Liwung. Duku Liwung beneran. Kalau beneran. itu ya jadi di rumah warga. Perizinan rumahnya catnya kalau nggak salah dulu biru. Ya di tahun-tahun 2017-an. Aku main ke sana. Ya biasa, banyak pendaki yang di situ walaupun belum resmi. Oke. Berarti bener satu dusun ya? Beda Iya, beda dusun. beda dusun. Tapi satu desa. Tapi masih deket sama yang pagar bambu Deket, itu. cuma jadi ini anehnya dari toko kelontong ini nggak ada jalan belok. Nggak apa pas itu aku. Tapi waktu itu ada. Waktu aku lewat situ lagi itu ada jalan belokan, ada apa, nggak cuma jalan lurus aja. Menarik nih. Ini cuma satu, ya ada pos perizinannya kalau Duku Liwung, terus di situ pos perizinan warga, terus banyak pendaki di situ yang lewat Duku Liwung banyak bang. Tapi aku cuma main ke situ, nggak ikut naik teman-temanku, di base camp aja nunggu lah. Sampean trauma. Iyalah bisa dikatakan ini Duku Liwung, nggak tahu pokoknya sebelum naik pun sama si Nunu aku awalnya mendengar namanya ini udah ini apa Duku Liwung. Aneh ya. Aneh nggak sih bang? Kalau dalam bahasa Jawa artinya apa sih itu Duku Dukuh ini ya seperti desa kecil gitu, dusun. Oke. Liwung ini apa ya Liwung ya? Kurang tahu aku Liwung. Tapi nggak tahu namanya ini kok kayak mistis gitu loh. Dukuh Liwung, iya nggak sih? Nggak kayak Selamat via Bambangan gitu kan. Karena mungkin itu populer ya bang. Udah populer ya mungkin ya. Padahal Dukuh Liwung ini ya sekedar informasi aja, itu jalur yang paling lama. Informasinya itu jalur yang paling lama dan paling legendaris. Nah, tokoh yang bikin Mapala, mahasiswa pecinta alam, Suhoki, tokoh pergerakan itu pemuda yang ada di UI, lewatnya Dukuh Liwung ketika naik ke Gunung Slamet loh. Gitu. Nggak lewat Bambangan, nggak lewat apa dia. Bener-bener lama, cuma iya. Mungkin treknya susah. Mungkin ya. Jadi biasanya pendaki tuh males lewat situ ya kan, dan juga treknya yang kurang jelas. Ya kan, ini pos berapa, ini pos berapa. Ya, sepi mungkin. Jadi sepi. Nggak populer lah. Ya, kurang populer dibanding jalur-jalur lain gitu kan. Oke Mas Arga, nih thank you banget nih. Udah jauh-jauh dari Pemalang bener kan? Ya, Pemalang. Dari Pemalang main ke Jakarta buat share ceritanya di segmen tiba-tiba ini. Oh iya tadi lauknya menarik juga tuh ya. Kalau ada kesempatan boleh lah. Siap. Thank you nih. Oke Bang Jo. Siap, sama-sama. Oke. Begitu ceritanya guys, mendaki Gunung Slamet via Dukuh Liwung. Kita undang siapa lagi nih? Buat kalian yang punya rekomendasi siapa yang mau kita undang, tulis ya di kolom komentar. Nanti kita akan coba undang. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini, dan jangan lupa juga main ke channelnya Mas Arga tuh. Apa? Sukma Arga. Oke. Ya, link gue taruh di deskripsi. Siap. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.